China tampar AS di depan dunia. Pada tanggal 29 April 2025, sebuah video viral 800 juta views dari Beijing. Judulnya hanya dua kata, "Pukui", tidak berlutut. Tapi maknanya mengguncang dunia. Bukan hanya pesan untuk AS, ini adalah peringatan untuk dunia. China tidak akan tunduk, tidak akan diam, dan tidak akan dibully lagi seperti masa lalu. Dan kali ini mereka siap melawan dengan teknologi, ekonomi, militer, dan kehendak rakyatnya. Video memperlihatkan kontras mencolok antara 80 negara yang mendukung China di PBB dan bangku kosong di KTT G7, menunjukkan pergeseran kekuatan dunia. Konsep komunitas nasib bersama umat manusia yang diusulkan China tengah membentuk tatanan global baru, mendorong kebijaksanaan hidup berdampingan dalam perbedaan, dan menyerukan persatuan global melawan hegemoni demi keadilan dunia. Presiden Trump memaksa China dan dunia untuk membuat konsesi substansial. Untuk memaksa China menyerang, Trump menciptakan berbagai hoax dan kebohongan bahwa Beijing sedang meminta nego dan akan segera mencapai deal dengannya. Sebagai balasan, Kementerian Luar Negeri China langsung merilis sebuah video yang secara langsung menyatakan sikap tegas mewakili 1,4 miliar rakyatnya. Judul video itu hanya dua kata, "Pukui", tidak tunduk. Perang tarif Trump telah berlangsung sebulan. Ketegasan Beijing kini menjadi sorotan dunia. Video tersebut menjelaskan secara gamblang mengapa China tidak akan tunduk pada ancaman tarif dari AS. Bahkan sebaliknya, AS bisa jadi pihak yang berlutut duluan di depan China. Logika utamanya sangat jelas. Begitu kamu tunduk pada hegemon, maka bersiap-siaplah, negara kamu pasti akan dirampoknya. Dalam video itu disebutkan dua contoh konkret, yaitu perjanjian plaza antara AS Jepang dan nasib tragis raksasa industri Prancis Alstom. Perjanjian plaza di tahun 80-an digunakan AS untuk memaksa Jepang dengan alasan ketidakseimbangan perdagangan. Situasi AS saat itu sangat mirip dengan sekarang. Defisit anggaran, utang selangit yang tidak mungkin dilunasi, dan defisit perdagangan meningkat drastis. Dulu korbannya Jepang, sekarang targetnya China. AS berencana mengulangi cara kotor yang sama, memaksa mata uang China, yuan, untuk menguat, mengenakan tarif tinggi atas ekspor unggulan China, dan meluncurkan serangkaian penyelidikan 301 untuk menghancurkan industri utama China. Jepang yang berlutut terus-menerus nego dengan AS, dan hasilnya lebih dari 30 tahun stagnasi ekonomi dan hilangnya kedaulatan Jepang sebagai budak AS. Kisah Alstom bahkan lebih menyedihkan. Sebelum diincar AS, bisnis kelistrikan Alstom Prancis nomor 1 di dunia. Namun dengan dalih yurisdiksi lengan panjang, AS menangkap para eksekutifnya satu persatu, memaksa perusahaannya dijual dengan harga murah ke rival asal AS, yaitu General Electric. Bagaimana reaksi pemerintah Prancis saat itu? Jawabannya menciut dan diam saja. Bahkan lebih ironisnya, membuka jalan saat AS mencaplok perusahaan Alstom. Tahukah kamu jika Menteri Ekonomi Prancis kala itu adalah Emmanuel Macron, yaitu Presiden Prancis hari ini? Sungguh sangat memalukan. Kini Prancis kehilangan kemandirian strategis di sektor nuklir, dan General Electric malah melanggar janji dengan melakukan PHK massal hanya 4 tahun setelah akuisisi. Apa pelajarannya bagi dunia? Kompromi tidak akan membawa kerjasama yang adil. Hanya perlawanan habis-habisan yang bisa membuat AS duduk dan menghormati Anda. Menlu China Bapak Wang Yi juga menegaskan
Semakin Anda mundur, semakin AS akan menginjak di atas kepala Anda. Saat ini, Trump berharap China berlutut agar bisa menang perang tarif tanpa bertempur. Untuk itu, pemerintahan Trump menyebarkan segala jenis kebohongan. Berita palsu, propaganda, seolah-olah negosiasi sedang berlangsung. Tetapi Beijing segera membongkar kebohongan itu. Secara objektif, AS selama ini adalah penerima manfaat terbesar dari globalisasi. Kini, dengan menggunakan tarif dan pasar domestik sebagai alat pemerasan, justru membuat dirinya terisolasi dari sistem perdagangan internasional. Trump memang lihai mengayunkan palu tarif, tetapi dalam perhitungan itu, China adalah variabel paling tak terduga. Jika bukan karena China langsung melawan di depan, Trump mungkin sudah memukul negara lain satu persatu tanpa perlawanan. Kini, dunia sedang menunggu dan melihat. Selama China tidak tunduk, negara lain juga tidak perlu berlutut. Trump mulai menyadari situasi tidak bisa lagi dikendalikannya. Mereka tak bisa dengan cepat menggantikan rantai pasok China dan membangun ulang industri dalam negeri hanya dalam semalam. Singkatnya, yang sebenarnya benar-benar ingin mencapai kesepakatan saat ini bukanlah China, melainkan Trump. Setelah perang tarif sebulan, Gedung Putih mulai diam-diam menciut. Mereka salah perhitungan terhadap respons Beijing. Hubungan ekonomi China-US sangatlah kompleks. Dan status defisit perdagangan AS bukan berarti AS secara otomatis memegang kendali. Jika AS masih berpikir China akan datang berlutut, itu adalah kesalahan fatal. China sudah siap meladeni segala jenis perang dengan AS. Dan ketika Beijing berkata akan melawan sampai akhir, itu bukanlah omong kosong. Jika Washington masih bermimpi bahwa China akan datang berlutut, itu bukan kesalahan biasa. Itu adalah kesalahan fatal. China hari ini bukan China yang dulu. Mereka siap menghadapi segala bentuk tekanan, perang tarif, perang teknologi, perang opini global, bahkan perang fisik sekalipun. Dan saat Beijing berkata, kami akan melawan sampai akhir, itu bukan gertakan diplomatik. Itu adalah sumpah peradaban. Dunia multipolar sudah dimulai. Kira-kira berapa lama lagi Trump bisa bertahan sebelum akhirnya berlutut di depan dunia? Tuliskan komentar Anda, tekan like, subscribe, dan bagikan dengan teman-teman Anda ya.